Nomor 11, PT Bahtera menerima pembuatan sepatu 75 pasang. Atas pengerjaan ini, perusahaan menerima DP sebesar 50% dari pengerjaan sepatu tersebut. Satu sepatu dihargai dengan harga 150.000 dan pada akhir periode baru selesai 25% dari order. Petugas mencatatnya adalah kas debit, piutang debit, dan pendapatan kredit. Bagaimana ayat jurnal penyesuaian untuk akhir periode? Kalau diilustrasikan, katakanlah perusahaan mengerjakan sepatu modelnya seperti ini sebanyak 75 sepatu. Dengan harga satu sepatu adalah 150.000. Bila selesai semua, maka 75 dikali 150 sama dengan 11.250.000 menjadi pendapatan dari perusahaan tersebut. Petugas untuk mengerjakan sepatu itu minta DP sebesar 50% dari order yang didapatkan. Maka 50% dikali total order 11.250 adalah 5.625.000. Ini kebanyakan nolnya ya. Petugas mencatatnya adalah kas yang diterima adalah 5.625 di debit, kemudian sisanya dari pendapatan itu masih utang karena belum dibayar, maka 5.625 adalah piutang pada pendapatan sebesar 11.250.000. Pencatatan seperti ini tidak ada masalah bila di akhir periode semua pekerjaan terselesaikan, sehingga tidak perlu adjustment nantinya. Namun permasalahannya, di akhir periode baru selesai 25% dari order. Maka seperti ini kita perlu adjustmentnya. Yang kita ketahui bahwa kalau kita mau menyatakan sebagai pengakuan pendapatan atas kas yang kita terima bila kita telah memberikan jasa kita sepenuhnya kepada pelanggan tersebut. Masalahnya ini baru selesai 25%. Sehingga 25% dari order yang boleh kita akui sebagai pendapatan atas kas yang kita terima, maka 25% dikali 11.250.000 sama dengan 2.812.500 yang boleh kita akui sebagai pendapatan atas kas yang kita terima. Kita uraikan lagi ya. Kan petugas tadi nyatatnya seperti ini. Kemudian ini yang kita boleh akui sebagai pendapatan. Kita boleh akui sebagai pendapatan atas kas yang kita terima. Kita akui dulu ya sebagai pendapatan. Kemudian sisanya itu kita harus keluarkan pendapatan itu. Oke. Maka nanti muncullah akun baru yaitu utang pendapatan, yaitu nama akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Ini statusnya adalah utang. Maka kalau pendapatan kita keluarkan bawa ke debit nanti debit, kemudian masukkan sebagai utang pendapatan atau nama akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Kalau kita lihat gambaran di buku besar, awalnya kan kas, piutang, dan pendapatan. Kas 5.625 dicatat oleh petugas, piutang juga dicatat 5.625 oleh petugas, dan pendapatan 11.250.000. Karena kita ingin mengeluarkan pendapatan, maka yang boleh kita akui atas uang yang kita terima sebagai pendapatan, maka kita keluarin 2.812.500 buat akun baru yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 2.812.000. Maka bunyi jurnalnya yang benar adalah nanti ini total 8.767.500 ya. Yang benar ini adalah pendapatan pada pendapatan diterima di muka 2.812.500. A ya. Nanti kalau masih bingung, kalian bisa nonton video materi deferral dan accrual secara teori di sana ada dan contoh-contoh soalnya ya.